Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini seolah menyimpan pola yang berulang, bahwa di balik setiap kejadian ada makna tersembunyi yang belum kamu pahami sepenuhnya? Jika kamu pernah berpikir seperti itu, kamu tidak sendiri. Sejak ribuan tahun lalu, para bijak dari berbagai peradaban, Mesir kuno, India, Yunani, hingga masa modern, memahami bahwa tanggal lahir bukanlah angka acak, itu adalah kode jiwa. Dan dari kode itulah lahir konsep yang kita kenal sebagai life path number. Life path number bukan ramalan, bukan prediksi masa depan, tapi peta perjalanan jiwa. Ilmu ini digunakan oleh para pemikir, para tokoh besar, dan bahkan orang-orang sukses, bukan untuk mencari kepastian, tapi untuk memahami siapa diri mereka sebenarnya. Karena saat seseorang mengenali jiwanya, keputusan hidup menjadi lebih selaras. Dan jika kamu sedang mendengarkan tentang Life Path 7, itu artinya kamu sedang dipanggil untuk memahami kedalaman jiwamu sendiri. Untuk cara menghitung Life Path-mu, sudah saya bahas di video short sebelumnya. Silahkan tonton terlebih dahulu agar kamu tahu dari mana perjalanan ini dimulai. Makna dan energi Life Path 7. Pencari keheningan dan kebenaran. Life Path 7 adalah simbol dari pencarian makna terdalam hidup. Angka 7 selalu dianggap suci oleh banyak tradisi. Ada 7 lapis langit, 7 cakra, 7 hari penciptaan. Itu bukan kebetulan, melainkan pantulan dari kesadaran tinggi. Jika kamu memiliki Life Path 7, kamu tidak datang ke dunia untuk menjadi ramai, tapi untuk menjadi dalam. Energi 7 membawa getaran kontemplasi, analisis, dan keheningan. Jiwamu haus akan makna. Kamu ingin tahu mengapa sesuatu terjadi, apa arti di baliknya, dan bagaimana semesta sebenarnya bekerja. Kamu adalah pengamat kehidupan yang menyerap, merenung, dan mencari pola di balik semua peristiwa. Namun, pencarianmu bukan sekedar untuk tahu, tapi untuk menemukan kebijaksanaan. Karakter umum Life Path 7: kedalaman, analisis, dan intuisi. Jiwa 7 hidup di dua dunia, dunia luar yang tenang dan dunia dalam yang sangat aktif, atau kita sebut dunia batin atau alam bawah sadar. Kamu terlihat pendiam, namun di dalam pikiranmu ribuan hal sedang bergerak. Kamu merenung, berpikir jauh ke depan, dan mencari makna di setiap peristiwa kecil yang kamu lihat. Kamu tidak suka keramaian, tapi menyukai kedalaman. Kamu memilih sedikit teman, namun yang benar-benar mengerti siapa dirimu. Kamu mencintai hal-hal misterius, spiritual, metafisik, bahkan ilmiah. Kamu ingin mengerti alam semesta, bukan sekedar menjalaninya. Namun terkadang, kamu terlalu perfeksionis, ingin setiap hal masuk akal, padahal tidak semua hal perlu dijelaskan. Apakah kamu hidup untuk mencari kebenaran? Atau kamu menggunakan pencarian itu untuk melarikan diri dari rasa takut yang belum pernah disembuhkan? Tantangan jiwa Life Path 7: antara logika dan kepercayaan. Tantangan terbesar Life Path 7 adalah kepercayaan. Kamu ingin memahami segalanya, ingin tahu kenapa ini terjadi, dan bagaimana seharusnya jalan hidupmu berjalan. Namun, hidup tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Kamu mungkin mengalami banyak hal yang membuatmu bingung, karena semesta ingin mengajarkan bagaimana percaya tanpa bukti. Life Path 7 diuji untuk belajar menyerah dengan kesadaran. Menyerah bukan berarti kalah, tapi mengakui bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Percayakah kamu bahwa terkadang hidup tidak perlu dipahami, cukup dijalani dengan hati yang terbuka? Bayangan diri Life Path 7, sisi gelap pencari. Bayangan Life Path 7 muncul saat pencarian kebenaran merubah menjadi pelarian. Ketika kamu mulai lebih banyak berpikir daripada merasa, saat kamu mulai skeptis terhadap segalanya, dan kehilangan kepercayaan pada orang lain, bahkan pada semesta, kamu bisa menjadi pengamat kehidupan tanpa benar-benar menghidupinya. Kamu mungkin merasa lebih tahu dari orang lain, padahal sesungguhnya kamu hanya sedang melindungi luka lama. Solusinya bukan berhenti mencari, tapi menemukan keseimbangan antara pikiran dan hati. Inner Child Life Path 7: anak batin yang tak dipahami. Sejak kecil, kamu mungkin merasa berbeda, terlalu sensitif, terlalu banyak bertanya, atau lebih suka sendiri karena merasa tidak dimengerti. Anak batinmu tumbuh dengan keyakinan bahwa dunia luar tidak aman untuk menampakkan siapa kamu sebenarnya. Maka kamu bersembunyi di balik logika dan membangun benteng pikiran.
Kini saatnya menyapa bagian kecil itu dalam dirimu. Katakan dengan lembut, "Sekarang kamu aman, aku sudah mengerti, aku bersamamu." Karena ketika inner chipmu merasa diterima, jiwamu pun mulai terbuka kembali pada kehidupan, dan perjalananmu mulai selaras. Energi tersembunyi Left Pad 7, kemampuan melihat melalui tabir. Kamu memiliki intuisi yang sangat tajam, seperti kemampuan membaca energi atau membaca tanda-tanda semesta. Kadang kamu tahu sesuatu akan terjadi, tanpa tahu bagaimana kamu tahu. Namun, kemampuan ini hanya muncul ketika kamu hidup dalam kejujuran dan keheningan. Jika pikiranmu terlalu penuh, intuisi itu menghilang. Semakin kamu bersahabat dengan diam, semakin kuat suara jiwamu terdengar. Cinta dan relasi Left Pad 7. Belajar hadir dalam kedekatan. Dalam hubungan, kamu mencintai dengan dalam, namun sulit mengekspresikannya. Kamu butuh waktu untuk percaya, dan seringkali pasanganmu tidak mengerti kedalaman itu. Mereka mungkin melihatmu seperti batu diam, padahal di dalam hatimu penuh arus perasaan yang kuat. Cinta untuk Left Pad 7 bukan tentang kata-kata, tapi tentang kehadiran. Belajarlah hadir, tidak untuk menganalisis cinta, tapi untuk merasakannya dengan hatimu. Kesehatan energi dan emosi Left Pad 7 ketika pikiran terlalu bising. Kamu mudah menyerap energi di sekitar, energi orang-orang, tempat, bahkan suasana. Dan tanpa sadar, kamu membawa semua itu ke dalam pikiranmu, berputar-putar tak berhenti. Kesehatan emosionalmu bergantung pada keheningan. Meditasi, menulis, berdiam di alam, atau sekedar duduk tanpa gangguan. Ingatlah, diam bukan berarti berhenti. Diam adalah ruang tempat jiwa memulihkan dirinya. Potensi tertinggi Left Pad 7, kebijaksanaan hidup. Ketika selaras, Left Pad 7 menjadi sosok yang menenangkan. Kata-katamu membawa kedalaman, kehadiranmu membawa damai. Kamu bisa menjadi penulis, penyembuh, peneliti, guru, atau filsuf. Apapun jalannya, kamu selalu membawa makna. Kamu bukan datang untuk menjadi ramai, tapi untuk menjadi cahaya dalam diam. Pola berulang Left Pad 7 ketika jiwa tidak selaras. Jika kamu kehilangan arah, kamu bisa terjebak dalam labirin pikiranmu sendiri, selalu mencari tapi tak pernah menemukan, merasa kosong meski hidup tanpa berjalan. Itu pertanda kamu mencari di luar, bukan di dalam. Berhentilah sejenak, tarik nafas panjang, dan dengarkan hatimu. Kebenaran tak pernah jauh, dia selalu ada di dalam dirimu. Hubungan Left Pad 7 dengan Left Pad lain. Kamu selaras dengan Left Pad 4 dan 9. Left Pad 4 memberimu dasar yang stabil. Left Pad 9 mengajarkan belas kasih spiritual. Kamu belajar empati dari Left Pad 2 dan kebebasan dari Left Pad 5. Namun, bisa bentrok dengan Left Pad 3 dan 8 karena perbedaan energi dan fokus hidup. Tapi ingat, setiap hubungan bukan tentang siapa yang cocok, melainkan tentang siapa yang mau tumbuh bersama. Petunjuk untuk orang terdekat Left Pad 7. Jika kamu mencintai seseorang dengan jiwa Left Pad 7, atau keluargamu atau temanmu yang memiliki jiwa Left Pad 7, berikan mereka ruang untuk sendiri, tanpa membuat mereka merasa sendirian. Jangan paksa mereka berbicara, karena mereka sedang menata kata agar tidak melukai orang lain. Tunjukkan ketulusan, itu bahasa cinta yang mereka pahami lebih dalam dari apapun. Pekerjaan yang selaras dengan Left Pad 7. Kamu cocok di bidang yang menuntut analisis dan kebijaksanaan, seperti ilmuwan, penulis, penyembuh, guru, peneliti, atau bahkan filsuf yang merenungkan kehidupan. Kamu tidak cocok untuk pekerjaan dangkal atau cepat. Kamu butuh waktu untuk memahami, bukan sekedar melakukannya. Hubungan dengan uang dan kelimpahan untuk Left Pad 7. Bagi Left Pad 7, uang bukanlah tujuan. Kamu mencari kedamaian, bukan kekayaan. Namun, semesta ingin kamu belajar bahwa kelimpahan dan spiritualitas bisa berjalan berdampingan. Ketika kamu hidup selaras dengan jiwamu, uang datang bukan karena dikejar, tapi karena kamu menjadi sumber makna bagi orang lain atau bermanfaat untuk orang lain. Belajarlah menerima, karena memberi dan menerima adalah satu tarikan nafas yang sama.
Bakat tersembunyi Life Path 7. Kamu mampu membaca tanda-tanda semesta, melihat pola semesta, dan menafsirkan makna kehidupan. Kamu mengerti bahwa kebenaran tidak terletak di luar sana, tapi di dalam kesadaranmu sendiri. Gunakan kemampuan ini untuk membimbing orang lain, bukan menghakimi. Untuk menyembuhkan orang lain, bukan menjauhkan. Misi hidup Life Path 7. Misi hidupmu adalah menyatukan ilmu dan kebijaksanaan batin, menjadi jembatan antara logika dan spiritualitas. Kamu di sini untuk menunjukkan bahwa berpikir dan merasa bisa berjalan bersama, bahwa memahami dan mencintai adalah dua sisi dari satu jiwa yang utuh. Pesan semesta untuk Life Path 7. Semesta berbisik, berhentilah mencari di luar. Yang kamu cari sudah ada di dalam dirimu. Saat kamu benar-benar diam, segala jawaban muncul dengan sendirinya, bukan dari kepala, tapi dari kedalaman hati. Kesimpulan, Life Path 7 adalah perjalanan pulang ke dalam diri atau ke dalam batin. Perjalanan dari kebingungan menuju kebijaksanaan, dari pikiran yang penuh pertanyaan menjadi hati yang penuh penerimaan. Jika kamu merasa tersesat, tenanglah, kamu tidak tersesat. Kamu hanya sedang dipandu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Hidup bukan mencari tentang sesuatu di luar, tapi mengenali siapa dirimu di dalam. Dan jika kamu sampai di sini, itu artinya semesta sedang menuntunmu untuk mengenali peta jiwamu sendiri. Ingatlah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Mari bersama-sama belajar memahami diri, karena semakin kamu mengenali dirimu, semakin kamu memahami rahasia semesta. Jika kamu mengenali dirimu, maka kamu mengenali Tuhanmu.